Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustaz pada hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Kita sampai pada materi HAKI yang merupakan singkatan dari hak atas kekayaan intelektual, atau di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Intellectual Property Law. Pengertian haki adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang dan atau sekelompok orang ataupun badan atau lembaga yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta atau berwujud. Karya cipta yang telah berwujud tersebut merupakan suatu hak individu dan atau kelompok yang perlu dilindungi secara hukum apabila suatu temuan inovasi tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Hak cipta dapat didefinisikan atau diartikan dengan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat kita temukan pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Butir pertama. Sifat-sifat hak atas kekayaan intelektual atau haki tersebut adalah: pertama, mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas. Saat habis masa perlindungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi, ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak untuk memiliki merek-merek tertentu. Kemudian sifat yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak, dengan pengertian hak tersebut dapat dipertahankan oleh pemegang hak ciptanya terhadap siapapun. Pemiliknya dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual mempunyai suatu hak monopoli. Jadi, kita lanjutkan. Nah, apa saja karya cipta berwujud dalam kelompok hak atas kekayaan intelektual atau haki tersebut? Yang pertama itu adalah hak cipta atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah copyright. Kemudian hak kekayaan industri antara lain seperti paten, hak merek atau trademark, rahasia dagang atau trade secrets, desain industri atau industrial design, kemudian tata letak sirkuit terpadu atau sirkuit layout, perlindungan varietas tanaman atau plant variety. Kita perhatikan pada suatu produk yang mungkin kita miliki masing-masing seperti smartphone ini. Nah, pada smartphone kita akan lihat beberapa hak cipta ataupun hak kekayaan industri atau hak kekayaan intelektual pada perangkat tersebut, seperti hak paten. Contohnya smartphone Samsung yang pertama kali memiliki paten untuk pembuatan layar display Super AMOLED, maupun paten layar sentuh, ataupun misalnya anak Ustaz pasti kalau menggunakan smartphone, selain kita bisa menggeser menggunakan jari, kita juga bisa memperbesar dan memperkecil tampilan layar dengan menggunakan dua jari. Itu merupakan hak paten dari pemilik patennya, yaitu Apple. Kemudian merek. Hak merek atau trademark itu
juga diakui oleh undang-undang. Nah, misalnya merek smartphone misalnya Oppo ataupun Realme ataupun Samsung, yang mana jika ada orang lain atau lembaga lain atau industri lain yang menggunakan merek yang sama dapat dituntut di pengadilan. Kemudian rahasia dagang atau trade secrets. Nah, setiap inovasi teknologi yang dibuat itu pasti ada rahasia-rahasia bagaimana teknologi tersebut lebih unggul daripada industri atau pabrik atau yang dibuat oleh lembaga lain. Nah, rahasia dagang ini tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Jika ada yang membocorkan, biasanya dapat juga dituntut di pengadilan. Berikutnya, desain industri atau industrial design juga merupakan misalnya kalau di smartphone ya desain tampilan bentuk dari smartphone, misalnya posisi tombol tertentu, posisi speaker dan sebagainya, itu merupakan desain industri yang juga tidak boleh ditiru oleh lembaga ataupun perusahaan ataupun orang lainnya. Yang berikutnya adalah tata letak sirkuit terpadu. Jika ada kesempatan untuk membuka rangkaian atau membuka smartphone-nya, maka terlihat setiap smartphone itu tidak ada yang memiliki bentuk rangkaian tata letak yang sama satu smartphone dengan smartphone lainnya. Kita perhatikan juga di bidang software, anak ustadz, di beberapa software untuk membuat sebuah software biasanya membutuhkan sangat banyak sekali orang yang bekerja untuk membuat sebuah software. Misalnya software Adobe Photoshop CS2 yang dikeluarkan pada tahun 2005. Mereka tampilkan di sini nama-nama programmer ataupun orang-orang yang bekerja untuk membuat sebuah software. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual itu yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain itu, kita juga bisa temukan undang-undang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual lainnya seperti Undang-Undang tentang hak paten, tentang merek, tentang rahasia dagang, tentang desain industri, tentang desain tata letak sirkuit terpadu, dan tentang perlindungan varietas tanaman. Pemegang hak cipta adalah pencipta dengan sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari si pencipta. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan mempunyai nilai keaslian dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Jadi anak ustadz, jika ada seorang pencipta lagu itu membuat lagu, kemudian dia berikan hak tersebut kepada orang lain, baik dengan imbalan uang ataupun hanya dengan pemberian, maka orang yang menerima hak tersebut dari pencipta lagu tersebut itu dianggap juga memiliki dianggap sebagai pemegang hak cipta. Pendaftaran ciptaan tersebut tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta, akan tetapi lebih dianjurkan untuk mendaftarkan ciptaannya. Jadi anak ustadz, jika misalnya seseorang berhasil membuat teknologi atau inovasi tertentu dalam bidang yang ada, misalnya dalam bidang pertanian, akan tetapi tidak juga hal tersebut, ciptaan yang dibuat tersebut wajib dia daftarkan, akan tetapi dianjurkan agar jika ada orang lain yang mengklaim hak
tersebut dapat dilakukan dapat diajukan di pengadilan, atau jika ada sengketa dapat diselesaikan di pengadilan. Nah, dalam sebuah hak cipta terdapat dua hak. Yang pertama, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Misalnya seorang pencipta teknologi baterai untuk smartphone, setiap orang lain yang meniru ciptaannya, dia akan menerima bayaran atau royalti dari orang yang menerima atau meniru ciptaan dari pemegang hak cipta tersebut. Sementara yang kedua adalah hak moral. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku, yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Misalnya ada pencipta lagu Minang, misalnya seperti Zalmon, dia punya lagu, dia buat sebuah lagu, kemudian hak cipta lagu tersebut diserahkan kepada perusahaan rekaman, akan tetapi nama Zalmon sebagai pencipta sebuah lagu itu tetap akan dicantumkan. Nah, hak moral diatur dalam pasal 24 hingga 26 dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 tersebut. Nah, berikut ciptaan yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, seperti buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang telah diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dengan segala bentuknya seperti seni lukis, gambar, seni ukir, kaligrafi, pahat, patung, kolase, dan seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, dan sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Sementara ciptaan yang beberapa hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan. Yang pertama adalah di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, ataupun ciptaan yang tidak orisinil, atau ciptaan yang tidak wujudkan dalam suatu bentuk yang nyata, ataupun ciptaan yang sudah merupakan milik umum. Misalnya rahasia membuat bakwan. Semua orang tahu cara membuat bakwan, maka tidak ada yang dapat menuntut orang yang menjual bakwan. Ataupun misalnya pernah ada kejadian, ada yang mengklaim nama tempe mendoan, akan tetapi klaim hak ciptanya itu tidak dapat dilakukan karena nama tempe mendoan itu sendiri merupakan milik umum dan semua orang sudah bisa menggunakan nama atau istilah tempe mendoan. Nah, pada Undang-Undang tahun 2002 itu terdapat juga lama perlindungan atas suatu ciptaan. Mungkin nanti anak-anak Ustaz bisa juga periksa di Undang-Undang nomor 14 tahun 2000, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Jadi sebuah ciptaan tersebut juga memiliki batas waktu perlindungan atas hak cipta yang dia miliki, kecuali jika hak cipta tersebut diperpanjang, seperti hak cipta atas suatu merek tertentu. Nah, jika terjadi pelanggaran atas hak cipta, maka seseorang dapat dituntut secara perdata, seperti pembayaran ganti rugi atau penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan hak cipta tersebut, kemudian penyerahan atau sebagian penghasilan yang diperoleh, kemudian
Juga hakim dapat memerintahkan pelanggar hak cipta untuk menghentikan kegiatan yang dilakukannya tersebut. Dan juga secara pidana, seorang pelanggar dapat dipenjara hingga penjara maksimal 7 tahun, minimal 2 tahun. Juga dikenakan denda maksimal 5 miliar dan minimal 150 juta rupiah. Contoh bentuk pelanggaran atas hak atas kekayaan intelektual tersebut dapat kita lihat di sini, seperti kita mengunduh atau mendownload sebuah film, karena film yang telah dibuat tersebut sudah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, termasuk film dokumenter, iklan, reportase, ataupun film cerita. Karena itu anak ustaz, misalnya kalau kita mendownload atau menggunakan semua atau sebagian film misalnya dari YouTube pun, walaupun dari YouTube, biasanya sebaiknya kita juga cantumkan dari mana kita dapatkan potongan film tersebut. Kemudian menyanyikan lagu orang lain atau istilahnya cover version itu juga merupakan pelanggaran jika tidak mendapatkan izin dari pencipta atau pemilik lagu tersebut. Kemudian mengunggah lagu atau film ke internet. Misalnya kita mendapatkan sebuah lagu dalam bentuk lain, dalam bentuk rekaman kaset, kemudian ataupun dalam bentuk MP3, kemudian kita upload ke internet, kita juga dapat dikenakan sanksi atau dianggap melanggar. Kemudian membuat kaos berlogo band terkenal, karena seperti yang disampaikan dalam pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta, jika ada seseorang atau sekelompok atau sebuah lembaga yang sudah yang membuat logo tertentu, dia dapat dituntut apabila logonya tersebut meniru dengan logo dari sebuah lembaga atau kelompok musik ataupun hal-hal lainnya yang sama. Nah, anak-anak ustaz, apakah dengan demikian tentu kita tahu bahwasanya materi tentang haki ini sangat berkaitan erat sekali dengan sistem atau komputer bidang yang kita pelajari, karena seperti yang kita perlihatkan di sini, masing-masing perangkat atau peralatan atau perangkat keras ataupun perangkat lunak yang kita gunakan itu semuanya berkaitan dan memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual. Jadi tidak boleh kita sembarangan, misalnya ada software yang berlisensi atau kita harus membeli, ternyata kita gunakan software yang bajakan yang kita dapatkan dengan cara mengcopy dari orang lain. Ataupun misalnya nanti kita membuat sebuah usaha atau merek yang namanya itu sama dengan atau meniru dengan merek yang lain. Karena itu anak ustaz, semoga dengan materi ini kita bisa memahami bahwasanya dalam hampir semua bidang di dunia ini, ya, terutama dalam bidang teknologi komputer, itu memiliki haknya atau ada peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan atau penggunaan baik hardware maupun software tersebut. Semoga dengan ini kita bisa memahami. Terima kasih. Kita akan lanjutkan sampai bertemu di video kita berikutnya.